Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzi istafa. Kita akan lanjutkan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasabnya. Nasabnya baginda sallallahu alaihi wasallam wa wafatu walidih, dan wafatnya daripada bapak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus pandai menempatkan kata mati, meninggal, wafat, membedakan antara mayit dengan jenazah, karena ini juga akan menentukan kualitas keilmuan kita. Kita sering ingin dimuliakan, tetapi kita tak pandai memuliakan. Kita sering ingin mendapatkan tempat khusus, sementara kita mengabaikan yang lain. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil kita akan dapatkan. Seperti orang yang mana dia tidak terlalu kenal dengan Rasul, atau ngajinya itu seperti kodok, lompat sana, lompat sini, dan tidak detail, tidak sistematis. Sehingga kalau hadis dari zaman sekarang langsung lompat kepada hadis Rasul, melihat kehidupan Rasul, nasabnya seolah-olah langsung lompat kepada Nabiullah Ismail, lompat kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kalau kita tidak ngaji sirah dan tidak ngaji tarikh, maka seperti ini akibatnya. Sehingga kalau kita mendengarkan ungkapan yang nyeleneh, yang melecehkan tentang orang tua Rasulullah, bahkan tsumma na'udzubillah, saya untuk mengulang memberikan permisalan saja bahasa itu, terasa berat hati saya, terasa berat lisan saya. Tapi karena kita majelis ilmu, kita perlu sama-sama dengar. Ini adalah pendapat yang amat sangat nyeleneh, amat sangat keliru, yang mengatakan bapaknya Rasulullah itu di neraka. Maka hati-hati kita ketika kita ngajinya itu seperti kodok, lompat sana, lompat sini. Lompatannya memang seolah-olah jauh, tetapi ada bahagian-bahagian tertentu yang dia abaikan, yang kemudian dia sendiri tidak memahami. Maka kita mau mengenal siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi nasab. Waliduhu, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, bapak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana nasabnya ini jelas. Kakeknya bernama Hashim, kemudian kakeknya lagi dari kakeknya bernama Abdul Manaf, kemudian kakeknya lagi daripada buyutnya bernama Qusay bin Kilab. Dan ternyata kalau ingin ditelusuri juga nasab daripada
ibunda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ummuhu, dan ibunya baginda sallallahu alaihi wasallam Aminah, yang diberikan nama Aminah dengan garis keturunan nasabnya itu dari Wahab bin Abdi Manaf. Kemudian kakeknya Az-Zuhra bin Kilab. Dan ternyata dari silsilah bapaknya Rasulullah dengan ibunya Rasulullah dijelaskan di sini, fattajtama'u ummuhu ma'a walidihi, maka berkumpul atau bertemu daripada nasab ibunya Rasulullah yakni Aminah dan nasabnya Abdullah yakni ayahnya Rasulullah SAW. Bertemunya mereka itu fi jaddihil khamis, pada nasab yang kelima, tingkatan nasab yang kelima. Berarti kakek buyutnya mereka itu bersaudara. Karena ternyata kakek buyut kakeknya itu dari satu nasab, yakni Kilab. Maka Masya Allah, kita harus membersihkan hati kita ketika ingin mengkaji sesuatu, sehingga tidak terbawa emosi, tidak terbawa tendensi dan sebagainya. Sampai-sampai terkadang dengan sebab emosional, dengan sebab sesuatu yang di luar nalar, yang bahkan menunjukkan kebodohannya sendiri, kedangkalannya sendiri. Kalau ditanya, kenapa tadi kami katakan orang seperti ini, orang yang ngajinya itu seperti lompat kodok. Kalau ditanya, apakah Anda yakin bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu daripada keturunan Nabi Ismail? Maka insya Allah semua akan menjawab, sadaqta, engkau benar. Dia membenarkan, dia meyakini. Tetapi ketika ditanya tentang ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, maka dia katakan dia adalah penghuni neraka. Tsumma na'udzubillah. Maka Masya Allah, seolah-olah orang yang ngaji seperti itu, dia mengabaikan bahwasanya yang namanya anak itu dilahirkan oleh ibu dan bapak, kemudian kakek, nenek dan sebagainya. Lompatannya langsung kepada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Sementara dia mau mengabaikan bahwasanya tidak akan terlahir Rasulullah kalau ternyata ibu dan bapaknya itu bukan dari sanad keturunan, garis keturunan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Maka kalau sanadnya sudah seperti itu, otomatis dijaga oleh Allah, seperti mana doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keluarga Nabi Ibrahim, Allah menjaga anak keturunan Nabi Ibrahim, seperti mana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Baitullah Ka'bah. Dijaga anak keturunan Nabi Ibrahim sampai 10 keturunan, dan terjaga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan keliru
menitipkan di dalam rahim yang suci benih yang suci, diambil daripada orang yang terjaga nasabnya dari benih yang suci, dititipkan di dalam rahim yang suci, maka tetap saja terjaga kesuciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia terlahir menjadi khatamul anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Bahkan Al-Quran telah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang-orang yang hidup di zaman fitor, zaman masa kekosongan. Wa ma kunna mu'adzibina, kami, kata Allah, tidak akan mengazab, menyiksa orang-orang sebelum datang kepada mereka Rasulullah, sebelum datang kepada mereka utusan kami. Maka harus diketahui, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke dunia ini, bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih di dalam kandungan, dijelaskan walaqad, dan sungguh benar-benar telah terjadi tufiya waliduhu, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tadi wafat, berpulang ke rahmatullah. Maka di sini dikatakan berpulang ke rahmatullah, berarti dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fi batni ummihi, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam kandungan, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam terlahir dalam keadaan yatim. Dan ini menjadi keutamaan lain bagi orang-orang yang terlahir dalam keadaan yatim. Ada hikmah yang luar biasa dari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yatim, untuk menjawab kesalahpahaman realita kehidupan yang menganggap bahwasanya orang terlahir dalam keadaan yatim itu adalah orang yang berkekurangan, adalah orang yang ditimpa kemalangan, malapetaka, musibah dan sebagainya. Tidak. Mereka anak-anak yatim adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul, adalah orang-orang yang dibela oleh Rasul. Maka kalau kita hari ini memandang remeh, melecehkan anak yatim, berarti seolah-olah kita ingin menghapuskan, memupuskan kerinduannya Rasulullah, penantiannya Rasulullah, harapannya Rasulullah. Kenapa kemudian anak yatim itu dikatakan orang yang dinantikan oleh Rasul? Akan terbukti kelak ketika berada di kampung akhirat. Tetapi dari berbagai riwayat yang lain pun juga sudah dijelaskan, salah satu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dilahirkan dalam keadaan yatim adalah untuk memberikan pembelaan kepada orang tertindas, orang teraniaya, orang yang berkekurangan, dan juga untuk menjawab tudingan ataupun juga makar yang telah disiapkan oleh orang-orang kafir
tipu daya yang sudah disiapkan oleh orang-orang kafir. Jadi Rasul ini Masya Allah, belum lahir saja orang-orang sudah mulai buat tipu daya. Orang-orang sudah mulai buat berbagai rencana untuk kemudian bagaimana menghilangkan jejak kenabian, bagaimana kemudian menjadikan diri mereka itu sebagai penguasa, karena mereka tidak mau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di tengah-tengah umat, kemudian seluruh umat ini mereka berkumpul di bawah kekhalifaan, kepimpinan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa umruhu, dan usia daripada ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika wafatnya 18, wafat masih dalam keadaan amat sangat muda sekali. Usianya pada saat itu baru 18 tahun. Rasulullah masih di dalam kandungan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan dalam usia 18 sanah, 18 tahun. Wadufina bil Madinah. Dan ternyata Masya Allah, semakin kita kaji, semakin kita dalami, seharusnya semakin menjawab keraguan, semakin menjawab tudingan-tudingan yang selalu saja dikembangkan oleh orang-orang yang memang dasar pemikirannya seperti apa. Sudah dijelaskan dan sudah dititipkan bahwasanya kelak nanti satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimakamkan di tanah di mana ayahanda dan ibundanya dimakamkan. Jadi Rasulullah pada saat dia masih dalam kandungan saja sebenarnya sudah mendapatkan pesan ketika ayahandanya meninggal dunia, dimakamkan di Madinah. Orang-orang belum ada tahu Madinah saat itu. Bahkan Rasulullah sendiri belum tahu. Tetapi Masya Allah, perjalanan sejarah kehidupan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan dan semakin mencerahkan kebenaran-kebenaran dari hikmah perjalanan tersebut bagi orang-orang yang mau mendapatkan hikmah di dalamnya. Wadufina bil Madinah, maka dimakamkanlah ayahanda baginda sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Walam yatruk lahu syai'a minal mal, dan ayahandanya saat itu dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak mewariskan apa-apa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dua keadaan yang telah menimpa Rasul ketika dia lahir dalam keadaan yatim dan lahir dalam keadaan miskin. Coba kita lihat dalam kehidupan kita. Orang kalau sudah yatim, miskin lagi, bagaimana perlakuannya orang? Ternyata diulang dan diulang. Bahkan ketika nanti di pintu surga, yang pertama kali dicari oleh Rasul, yang pertama kali ditagih oleh Rasul sebelum beliau masuk ke dalam jannah, dia meminta, ya Allah, dulu pernah aku, kata Rasul,
bermunajat, meminta kepadamu ya Allah. Dan hari ini aku ingin membuktikan daripada doa yang telah diijabah tersebut. Wahsyurni fi masakin. Ya Allah, kumpulkan aku kembali bersama orang-orang miskin. Kumpulkan aku kembali bersama anak yatim. Anak yatim dan orang miskin, orang teraniaya, dicari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum urusan semua manusia dimulai. Maka Masya Allah, mereka datang di hadapan Rasul, mereka didekap oleh Rasul, mereka dipeluk oleh Rasul, sehingga hati-hati kita, orang yang masih sempat berkumpul dengan ibu bapaknya, justru malah di akhirat dia yang menyeret bapaknya masuk ke neraka. Dan mereka anak yatim. Makanya kalau kita punya saudara angkat, orang yang diadopsi oleh orang tua kita, maka perlakuan mereka itu, perlakuan kita terhadap mereka ini Masya Allah adalah perlakuan yang spesial. Kenapa? Mereka tidak akan menuntut ibu bapak kita. Kita yang katanya sayang, di dunia banyak maunya, mau disayang dan sebagainya, justru nanti di akhirat jangan sampai kebanyakan dari mereka malah menyiksa orang tuanya, menuntut orang tuanya. Maka Rasul ketika ingin mendekap anak yatim, ingin memeluk orang fakir miskin, artinya orang kalau sudah dipeluk Rasul di akhirat, berarti alamat dia ini berada di jannah. Maka anak yatim juga mengangkat tangannya ketika Rasul mengangkat tangannya. Tetapi anak yatim ketika mengangkat tangannya bukan mau membalas dekapannya Rasul, pelukannya Rasul, tidak. Anak yatim juga mengangkat tangannya tetapi menahan tangannya Rasul. Maka kemudian dia beritahu, ya Rasulullah, siapapun hari ini di akhirat, mereka rindu ingin engkau peluk, mereka rindu ingin engkau dekap. Bahkan kami anak yatim yang memang sejak di dunia kami tidak memiliki orang tua, sangat rindu sekali untuk engkau dekap. Tapi ya Rasulullah, sebelum engkau memeluk kami, mendekap kami, ada orang yang lebih pantas untuk engkau dekap, untuk engkau peluk sebelum engkau memeluk kami. Rasul bertanya, adakah orang yang lebih pantas saya peluk, saya dekap sebelum kalian? Maka anak yatim beritahu, ya Rasul, dulu di dunia saya anak yatim. Ya Rasul, dulu di dunia saya miskin. Tidak ada sosok bapak yang kemudian akan datang untuk mengusap kepala saya. Saya tidak merasakan kasih sayangnya. Orang-orang melecehkan saya. Saya dalam keadaan susah, terlantar dan sebagainya. Tapi ya Rasul, ada tangan yang telah dilembutkan oleh Allah. Dia datang mengusap kepala kami. Ada dada yang telah dilapangkan oleh Allah untuk tempat sandaran kami. Dia beri ruang kepada kami untuk curahkan perasaan kami. Ada pundak yang dilunakkan untuk tempat bersandar kami. Bahkan dengan bangga dia katakan, nak, panggil saya bapak. Maka Masya Allah, anak yatim beritahu, ya Rasul, orang itu dulu peduli sama kami. Ketika orang-orang melecehkan kami, ketika orang-orang tidak peduli sama kami, justru dia datang peduli sama kami. Ya Rasul, izinkan kami untuk kemudian memanggil dia. Dia lebih pantas untuk engkau peluk dulu ya Rasul. Maka Masya Allah,
Inilah pentingnya berlaku baik kepada mereka, anak yatim, orang fakir miskin, orang yang kesusahan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man naffasa 'an mu'min qurbatan min qurabid dunya, naffasahu Allahu anhu qurbatan min qurabil akhirah." Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa ketika hidupnya di dunia meringankan, memudahkan urusan-urusan orang yang sedang kesusahan dari berbagai macam kesusahan yang dilihat, maka nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan meringankan urusannya, akan memudahkan urusannya dari sekian banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Maka Masya Allah, ternyata hikmah yang luar biasa dari lahirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yatim adalah sesuatu yang seharusnya menjadi pelajaran kepada kita semua. Sehingga wajar dan pantas kalau Rasul mengingatkan kepada kita semua untuk berhati-hati. Wattaqu da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kalian, hati-hati kalian, kata Rasul. Jangan biarkan anak yatim mereka menangis, karena tidak ada dada yang ditempati untuk bersandar. Jangan biarkan anak yatim mereka menangis, karena tidak ada yang mau menggantikan posisi orang tuanya. Jangan biarkan orang fakir miskin mereka menangis, karena mereka tertidur dalam keadaan kelaparan. Fa innaha, karena sesungguhnya air mata anak yatim. Fa innaha, karena sesungguhnya kelaparan orang fakir miskin, kalau mereka sudah menangis, air matanya sudah menetes, laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada yang memisahkan antara air mata anak yatim, tidak ada yang memisahkan antara tangisan penderitaan orang fakir miskin yang kelaparan. Antara dia dengan Allah tidak ada pemisah. Sehingga meskipun mereka tidak sempat berdoa, meskipun mereka tidak merangkai kata, meskipun mereka tidak mengangkat tangan, tapi ternyata Masya Allah, air mata anak yatim, air mata orang fakir miskin sudah cukup untuk kemudian menjadi doa yang mustajabah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka Masya Allah, selalu saja kita menjaga lisan kita, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencela Rasul. Jangankan mencela ibu bapaknya, mencela sahabatnya saja Rasul beritahu, kalau kalian mencela sahabatku, berarti kalian telah mencela aku. Bagaimana coba dengan orang-orang yang melahirkannya? Maka Masya Allah, kajian kita kali ini menjawab tentang bagaimana nasab yang terjaga itu, keturunannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, garis keturunannya, berarti bapak ataupun ayah daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam adalah juga daripada keturunan orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu sama-sama kita fahami, masa fitar, masa sebelum datangnya Rasul adalah masa di mana Allah Subhanahu wa taala masih ampunkan mereka. Meskipun mereka meninggal dunia dalam keadaan yang mana
terjaganya mereka, boleh jadi muamalah dan muasyarahnya mereka, dan saya yakin pasti lebih baik daripada muamalah dan muasyarahnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.